Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada presentasi kami kali ini, di mana kami akan membahas derivatif keuangan yang merupakan mata kuliah dari teori keuangan sebagai bentuk ujian dari akhir semester kami. Selanjutnya saya akan memperkenalkan tim dari kelompok kami. Ada Oktaviani Goretti dengan NIM belakang 244, Denta Sawat dengan NIM belakang 232, dan Selvi Novelia dengan NIM belakang 266. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih derivatif keuangan. Pengertian dari derivatif adalah sebuah instrumen keuangan yang nilainya tergantung pada perubahan harga aset dasar, baik itu saham, komoditas, mata uang, ataupun aset lainnya. Terus, apa sih tujuan dari derivatif? Yang pertama, derivatif sebagai spekulasi. Spekulasi sendiri merupakan fokus bagi banyak pasar yang menggunakan derivatif untuk mencari keuntungan dari perubahan harga aset pokok. Meskipun begitu, spekulasi membuka peluang keuntungan, namun perlu diingat bahwa ini juga membawa resiko kerugian yang perlu dikelola dengan bijak. Selanjutnya terdapat derivatif sebagai hedging, di mana derivatif sebagai hedging memiliki tujuan utama dalam manajemen risiko. Para pelaku bisnis, investor, dan produsen menggunakan derivatif untuk melindungi portofolio atau aktivitas mereka dari perubahan harga atau nilai aset pokok. Selanjutnya, jenis derivatif ada berapa sih? Terus apa aja sih? Jenis-jenis derivatif keuangan terdapat kontrak, swap, dan opsi. Yang pertama, terdapat derivatif kontrak. Derivatif kontrak juga dikenal sebagai kontrak keuangan, di mana perjanjian antara dua pihak dengan nilai kontrak tersebut berasal dari atau terkait dengan performa atau nilai dari suatu aset yang disebut sebagai underlying atau aset pokok. Nilai dari underlying aset terus berubah baik meningkat maupun menurun tergantung dengan kondisi pasar. Prinsip dasar di balik pembuatan kontrak derivatif itu untuk memperoleh keuntungan dengan berspekulasi tentang nilai aset di masa yang akan datang. Selanjutnya di sini terdapat contoh kasus. Terdapat seorang petani bernama Budi. Budi memiliki perkebunan padi yang ditanami padi. Dia memperkirakan akan panen sebanyak 10 ton 4 bulan ke depan dengan harga pasar saat ini sebesar $2.000. Namun, Budi takut apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti hujan yang tidak dapat diprediksi karena sudah memasuki musim hujan yang nantinya dapat berpengaruh pada hasil panen. Lalu Budi datang ke broker komoditas untuk membuat sebuah kontrak dengan menjual sebanyak 10 ton dalam waktu 4 bulan ke depan dengan harga $2.000. Setelah itu, keesokan harinya, apabila harga padi turun menjadi 1.950, maka broker tetap akan membeli pada ke Budi sebesar $2.000 sehingga Budi bisa mendapatkan keuntungan. Namun setelah 4 bulan ternyata harga padi di pasar meningkat menjadi 2.250. Namun karena sesuai dengan kontrak yang ada, Budi harus menjual padinya tetap sebesar $2.000. Dan ini menjadi keuntungan untuk broker dan kerugian untuk Budi. Transaksi ini menjelaskan dengan sangat sederhana cara kerja kontrak derivatif. Ini adalah contoh kontrak forward yang aset dasarnya adalah komoditas. Terus bedanya kontrak future sama forward apa sih? Baik forward maupun future pada dasarnya sama. Bedanya kontrak berjangka diperdagangkan di bursa, sedangkan forward disesuaikan dan tidak diperdagangkan dimanapun. Oke, selanjutnya di sini terdapat derivatif swap. Derivatif swap di mana perjanjian antara dua pihak untuk saling pertukaran arus kas atau nilai di masa depan. Di sini terdapat jenis-jenis swap. Lalu selanjutnya ada studi kasus. Jadi terdapat 2 anak kecil yang punya 2 mainan. Sebelumnya mereka hanya memiliki 1 mainan, tapi tiap anak punya 2 kuda kayu masing-masing. Bedanya, kuda kayu milik Jim ada pelengkap goyangannya, sementara kuda kayu milik Agus punya roda-roda seru yang bisa melaju naik turun bukit. Sayangnya, Agus tidak menyukai resiko, apalagi naik turun bukit. Dia lebih suka duduk saja di atas kudanya tanpa gerak. Berdasarkan cerita sederhana di atas, jika didalamkan konteks bisnis, kita lompat ke depan 20 tahun, kita menemukan Jim sebagai mengelola toko lokal sendiri, sementara Agus telah menjadi
investment banker. Jim memutuskan untuk mengambil pinjaman dari bank untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya yang sebenarnya adalah langkah yang masuk akal untuk menandai toko lokalnya. Namun Jim menemukan tantangan ketika menyadari bahwa bunga pinjaman dihitung sebagai LIBOR plus 3%. Meskipun pada dasarnya itu tidak masalah, namun masalahnya adalah LIBOR ini fluktuatif, naik turun sebagai ombak laut. Bayangkan ketika bulan Jim harus membayar bunga yang mungkin berbeda-beda, bulan ini mungkin $2.400, bulan depan mungkin $1.900, kemudian kembali ke $2.000 menciptakan tingkat ketidakpastian yang membuat Jim merasa khawatir. Ini bukan hanya karena dia tidak menyukai resiko, tetapi juga karena dia menginginkan kejelasan untuk perencanaan keuangan dengan baik. Kemudian Jim mendekati sahabatnya Agus dengan harapan mendapatkan bantuan dalam menghadapi tantangan pinjaman ini. Agus pun memberikan saran yang unik. Mengapa kita tidak kembali ke zaman anak-anak kita dan melakukan tukar-menukar? Ini seperti nostalgia tukar-menukar mainan dulu. Lalu Agus menjelaskan rencananya kita akan menukar bunga variabel yang fluktuatif ini dengan bunga tetap sebesar $2.000. Jadi Jim, setiap bulan kamu membayar saya $2.000. Dengan begitu kita sudah tukar menukar. Sekarang tidak ada resiko yang mengancam dan semuanya menjadi lebih jelas dan teratur. Agus menekankan bahwa dengan melakukan tukar menukar ini Jim tidak perlu khawatir dengan fluktuasi bunga LIBOR plus 3% yang bisa berubah setiap bulannya. Inti pertukaran dari prediktabilitas ini mirip seperti asuransi dan konsep dasar dari kredit default swap. Pendekatan ini banyak digunakan di berbagai bidang bisnis yang menginginkan kepastian. Perhatikan bahwa keuntungan bagi Agus adalah mendapatkan pembayaran tetap sebesar $2.000 setiap bulan dari Jim. Namun, jika bunga yang harus dibayar Agus ke bank kurang dari $2.000, dia dapat menyimpan selisihnya. Tetapi perlu diingat, jika bunga tersebut lebih dari $2.000, Agus harus membayar selisihnya ke bank. Oke, selanjutnya, apa sih itu teori opsi? Teori opsi merupakan sebuah kontrak yang terjadi di antara dua pihak dengan salah satu pihak selaku konsumen yang mempunyai hak tetapi tidak ada peranan pada saat melunasi ataupun menjual suatu aset dengan jumlah biaya yang ditetapkan pula maupun aset sebelum periode itu ditentukan ataupun ke pihak lain. Selanjutnya di sini teman-teman harus mengetahui bahwa teori opsi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada put option yang memiliki hak tetapi bukan kewajiban untuk menjual aset induk atau aset acuan pada harga tetap selama satu waktu tertentu. Sedangkan untuk call option sendiri memiliki hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli aset induk atau aset acuan pada harga dan waktu tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa tujuan dari teori opsi. Teori opsi digunakan dengan tujuan spekulatif. Jika seseorang spekulan percaya bahwa harga akan naik di masa depan, dia dapat membeli opsi beli untuk beli aset pada harga tetap untuk jangka waktu tertentu. Baik, selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai penetapan harga opsi model Black-Scholes yang dikembangkan oleh Fisher-Black dan Mayer-Scholes. Model ini sangat berguna bagi investor untuk menilai apakah harga opsi yang terjadi di pasar sudah merupakan harga yang dianggap fair bagi opsi tersebut. Model Black-Scholes menggunakan beberapa asumsi, yaitu opsi yang digunakan adalah opsi tipe Eropa, European Option dengan asumsi tidak adanya pembayaran dividen, tidak adanya biaya transaksi, suku bunga bebas resiko konstan, serta perubahan harga saham mengikuti pola acak. Selanjutnya di sini terdapat penentuan harga opsi. Model penentuan harga opsi yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah model Black-Scholes yang dikembangkan oleh Fisher-Black dan Mayer-Scholes pada tahun 1973. Model ini menggunakan beberapa asumsi, yaitu yang pertama, tingkat suku bunga bebas risiko jangka pendek diketahui dan nilainya konstan. Yang kedua, harga saham mengikuti pola acak yang berdistribusi log normal dengan variansi return dari harga saham konstan. Yang ketiga, tidak ada pembayaran dividen pada saham selama sisa usia opsi. Yang keempat, opsi yang digunakan adalah opsi tipe Eropa, yaitu opsi yang hanya dapat digunakan pada saat jatuh tempo. Yang kelima,
Tidak adanya biaya transaksi dalam menjual atau membeli saham atau opsi. Yang keenam, diperbolehkan bagi pembeli untuk membayar terlebih dahulu sebagian tertentu dari harga sekuritas. Yang ketujuh, tidak ada penalti terhadap short selling. Selanjutnya, di sini terdapat model penetapan harga opsi Black-Scholes dengan rumus sebagai berikut yang tertera pada video. Untuk keterangannya sendiri, S merupakan current stock price, E untuk exercise price of call, R untuk annual risk-free rate of return. Yang selanjutnya terdapat variance, lalu ada T untuk time in years. Lalu selanjutnya di sini ada contoh model penetapan harga opsi Black-Scholes, di mana di sini terdapat contoh hitungan dari penetapan harga opsi Black-Scholes sendiri, yang mungkin dapat dipelajari lebih lanjut dan dipahami lebih lanjut lagi mengenai rumus dari opsi Black-Scholes. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Thank you for watching, jangan lupa like, subscribe, dan komen.